Israel dan Hamas menyetujui kesepakatan gencatan senjata usai lebih dari 460 hari perang yang menghancurkan Gaza, Palestina. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani mengumumkan gencatan senjata akan mulai berlaku pada Minggu 19 Januari 2025. Kesepakatan gencatan senjata mencakup penghentian serangan sementara untuk mengakhiri kehancuran yang terjadi di Gaza. Terdapat 3 tahap kesepakatan gencatan senjata tersebut. Apa saja? Tahap awal gencatan senjata akan berlangsung 6 minggu, mulai Minggu 19 Januari 2025 yang membuka negosiasi untuk mengakhiri perang. Tahap ini melibatkan pertukaran tahanan terbatas, penarikan sebagian pasukan Israel di Gaza, dan penggelontoran bantuan ke wilayah itu. Sebanyak 33 tawanan warga Israel termasuk wanita, anak-anak, dan warga sipil usia di atas 50 tahun yang ditangkap selama serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 akan dibebaskan. Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan lebih banyak tahanan Palestina termasuk mereka yang menjalani hukuman seumur hidup. Di antara warga Palestina yang dibebaskan, ada sekitar 1.000 orang yang ditahan usai 7 Oktober 2023. Bersamaan dengan pertukaran tawanan, Israel akan menarik pasukannya dari Gaza ke wilayah yang jaraknya tak lebih dari 700 meter dari perbatasan. Namun, hal itu kemungkinan tak termasuk koridor Netzarim yang dikendalikan Israel, namun penarikan pasukan di area tersebut diharapkan dilakukan secara bertahap. Selama gencatan senjata tahap awal, Israel akan mengizinkan warga sipil kembali ke rumah mereka di Gaza Utara. Lonjakan bantuan akan diizinkan masuk hingga 600 truk per hari di wilayah tersebut. Warga Palestina juga akan diizinkan meninggalkan jalur Gaza bagi yang membutuhkan perawatan medis. Penyeberangan Rafah pun dibuka selama 7 hari setelah dimulainya implementasi tahap pertama. Israel juga akan mengurangi pasukan di koridor Philadelphia perbatasan Mesir-Gaza. IDF diminta menarik diri secara penuh selambat-lambatnya pada hari ke-50 usai kesepakatan gencatan senjata berlaku. Perincian yang akan dilakukan pada tahap kedua dan ketiga baru akan dinegosiasikan selama tahap pertama gencatan senjata. Presiden AS Joe Biden menegaskan gencatan senjata akan terus berlangsung meski negosiasi tahap kedua dan ketiga digelar lebih lama dari 6 minggu. Negosiasi akan dimulai pada hari ke-16 gencatan senjata Gaza yang mencakup pembebasan semua sandera yang masih hidup termasuk tentara pria. IDF akan mundur dari jalur Gaza meski mengatakan tak akan menyetujui penarikan penuh pasukannya hingga Hamas dikalahkan. Di sisi lain, Hamas menekankan tidak akan menyerahkan sandera terakhir sampai Israel menarik semua pasukannya. Jika syarat tahap kedua terpenuhi, tahap ketiga gencatan senjata meliputi pemulangan jenazah para sandera yang masih berada di Gaza. Sebagai imbalan, akan dibentuk rencana rekonstruksi di Gaza selama 3 hingga 5 tahun. Meski begitu, belum jelas siapa yang akan menanggung biaya rekonstruksi Gaza meski pembangunan dilaksanakan di bawah pengawasan internasional. Kesepakatan gencatan senjata ini akan membawa kelegaan bagi Gaza yang hancur akibat serangan Israel dan kembalinya kehidupan warga Palestina yang diselimuti krisis kemanusiaan selama perang.